Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, baik. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum mengaktifkan kamera silakan diaktifkan ya, karena dia adalah untuk perkuliahan, jadi Anda harus mengaktifkan kamera walaupun Anda posisinya pun di mana. Jadi silakan untuk mengaktifkan kamera. Saya ketiga, jadi nanti materi yang akan saya sampaikan mungkin hanya ya secara garis besarnya saja yang sesuai dengan di slide yang sudah saya berikan. Silakan Anda download di MOS. Yang menggunakan laptop silakan untuk membuka materinya. Yang juga menggunakan HP juga bisa juga membuka materi yang sudah saya upload. Saya akan coba share screen dari materi. Nanti seperti biasa Anda harus kumpul sesuai deadline yang saya tentukan. Ya, jadi di materi ini juga Anda harus berlatih untuk mengerjakan tugas agar Anda juga terbiasa dengan menghadapi kasus-kasus yang memang berhubungan dengan materi yang ada di pagi hari ini. Oke. Nanti jika slide saya tidak bisa dilihat atau suara saya terputus, silakan untuk memberitahu saya dengan via chat atau nanti bisa langsung bicara melalui Zoom-nya. Oke ya, semoga ini slide-nya sudah bisa terbaca. Nah, untuk materi yang ketiga adalah tentang gerbang logika. Jadi Anda diwajibkan untuk bisa memahami tentang apa itu namanya gerbang logika. Anda juga harus bisa membuat atau merancang, menggambar sebuah gerbang logika yang mana nanti bisa membantu Anda untuk membuat sebuah rangkaian dari gerbang logika tersebut. Nah, pendahuluan, seperti kita ketahui bahwa mesin-mesin digital hanya mau mengenali dan mengolah data yang berbentuk biner. Dalam sistem biner hanya diizinkan dua keadaan yang tegas dan berbeda. Jadi contoh dari dua keadaan yang tegas dan berbeda itu yaitu ada hidup dan mati, tinggi atau rendah, kemudian sambung atau putus dan lain sebagainya. Ya, ini adalah dua option atau dua pilihan yang memang tegas jawabannya. Nah, ini hidup atau mati gitu. Jadi tidak ada setengah-setengah gitu ya. Setengah hidup, setengah mati itu tidak ada kalau dalam rangkaian. Ya, jadi dalam rangkaian logika itu tidak ada setengah hidup, setengah mati, setengah tinggi, setengah rendah. Kira-kira ini hidup, kemudian kira-kira ini mati dan sebagainya, itu tidak ada. Jadi harus tegas. Seperti nanti kalau Anda menjawab pertanyaan dari dosen ataupun menjawab pertanyaan berbagai macam persoalan di tugas-tugas kuliah yang lain, Anda tidak bisa menyebutkan kira-kira sekian. Sepertinya jumlahnya adalah sekian. Nah, itu tidak boleh karena Anda harus benar-benar menegaskan bahwa jawabannya ya kalau misalnya 10, jawabannya adalah 10 gitu. Tidak boleh kira-kira 10 gitu. Ini adalah penegasan. Nah, kemudian dua keadaan dari sistem biner tersebut disimbolkan dengan angka biner kosong atau 1. Nah, misalnya hidup 1 dan mati adalah kosong. Tinggi adalah 1, rendah adalah kosong, benar adalah 1 dan salah adalah kosong dan seterusnya. Namun dapat juga berarti bahwa hidup itu adalah kosong dan mati adalah 1. Itu pun dibenarkan, jadi tidak masalah gitu. Enggak mesti hidup itu nilainya adalah 1, tidak mungkin. Itu tidak mesti gitu. Jadi kalau mati ya mati.
dia nilainya mau 1 atau 2 dikasihnya ini gitu. Kan tergantung dari si perancangnya, jadi kitanya sendiri. Tinggi juga kosong, rendah pun bisa 1. Nah, benar juga bisa kosong dan salah pun bisa 1. Nah, dan seterusnya tergantung kesepakatan sejak awal. Ya, jadi kita mau merancang seperti apa nih? Kalau matinya kosong, hidupnya 1 ya oke gitu. Terus nanti akan dipakai seterusnya di sistem itu. Ya kan? Misalnya di pintu gerbang pertama gitu ya. Nah, misalnya pintu pertama. Nah, kalau kita ngasih sebuah kondisi kesepakatan awal adalah hidup adalah kosong dan mati adalah 1, maka di gerbang-gerbang selanjutnya maka itu harus dipakai, tidak boleh diganti-ganti lagi. Ya, tapi kalau di awal itu hidup adalah 1 dan mati adalah kosong, nah, maka itu juga akan dipakai terus. Nah, apa sih yang namanya gerbang logika itu definisinya seperti apa? Nah, dalam elektronika di kita sering kita lihat bahwa terdapat gerbang-gerbang logika. Jadi gerbang tersebut merupakan rangkaian dengan 1 atau lebih dari 1 sinyal masukan, tetapi hanya menghasilkan 1 sinyal keluaran. Ya, gerbang ini merupakan satu rangkaian digital atau dari 2 keadaan. Karena sinyal masukan dan sinyal keluaran hanya berupa tegangan tinggi atau tegangan rendah, dengan demikian gerbang tersebut gerbang sering disebut dengan rangkaian logika karena analisisnya dapat dilakukan dengan aljabar Boole. Ya, dari gerbang-gerbang itu maka akan kita sebut namanya adalah sebuah rangkaian logika. Ya, jadi kan di rangkaian logika itu ada namanya kumpulan dari berbagai gerbang-gerbang. Jadi kan namanya juga rangkaian. Jadi ini adalah kumpulan dari berbagai gerbang. Nah, di sini disebutkan bahwa dapat dilakukan dengan aljabar Boole, ya. Terus kemudian aljabar Boole ini sebenarnya apa ya? Tapi ini sebenarnya nanti untuk materi yang selanjutnya. Tapi ini kita singgung sedikit, ya. Aljabar Boolean adalah satu tipe data yang hanya mempunyai 2 nilai, yaitu true atau false, benar atau salah. Ya, jadi satu kondisi yang memang mempunyai pilihan ini benar atau salah, gitu ya. Ya. Dalam matematika ataupun ilmu komputer, aljabar Boole adalah struktur aljabar yang mencakup intisari. Jadi ada operasi logika AND, OR, dan NOR. Dan juga teori himpunan untuk operasi union, intersection, dan juga komplement. Nah, ini adalah sebuah aljabar. Nanti bentuknya aljabar Boolean itu seperti apa? Nah, ini nanti Anda bisa melihatnya. Nah, ini ada sebuah contoh sederhana. Nah, ini secara detailnya ini di materi yang selanjutnya saja. Jadi ini ada sebuah rangkaian logika di mana ada Anda kalau sudah mengenal AND or NOT, nah ini seperti ini. Ya, ada sebuah rangkaian logika yang seperti ini. Nah, kemudian dengan aljabar Boole maka akan disederhanakan gerbangnya menjadi seperti ini. Ya, jadi AB plus C saja. A dalam kurung B plus C. Saya bacanya plus dulu atau belum ada titik not dan sebagainya. Nah, kemudian di contoh kedua dengan aljabar dengan rangkaian logika yang panjang seperti ini, not A, kemudian NB, kemudian dan seterusnya, maka dengan aljabar ini maka diwakili dengan hanya B plus not A saja gitu. Ya, maka disederhanakan dalam arti itu adalah rangkaian-rangkaian itu disederhanakan. Ya, sebenarnya rangkaian itu sebenarnya sudah besar gitu ya, rangkaiannya sangat besar sekali. Tapi dengan aljabar Boole maka akan disederhanakan menjadi sebuah rangkaian yang kecil gitu kan. Sekarang kan kita melihat barang-barang elektronik itu semakin kecil gitu ya, semakin kecil. Maka itu rangkaiannya dari yang besar, kemudian itu disederhanakan. Ya, ini juga contoh yang menyinggung tentang aljabar Boolean. Ya. Dari sederhana yang seperti ini kemudian disederhanakan hanya menggunakan A plus D saja. Nah, ini adalah beberapa soal. Nah, ini soalnya tidak perlu. Nah, ini cuman apakah Anda bisa menyederhanakan dari soal yang seperti ini gitu ya. Nah, ini apakah Anda bisa? Nanti ini adalah soal-soal yang berkisar tentang penyederhanaan saja. Ya, sederhanakan dari 1, 2, 3 yang ada di sini, kemudian
dengan 2 variabel, kemudian dengan 3 variabel dan 4 variabel. Kalau kita lihat rangkaian logika itu ada 2 variabel, berarti isinya cuma A dan B. Kalau 3 berarti A, B, C. Nah, kemudian kalau 4 ya A, B, C, D. Nah, ini adalah soal yang berhubungan dengan penyederhanaan di aljabar Boole. Nah, kita masuk ke gerbang logika dasar. Apa sih yang namanya gerbang logika dasar? Anda bisa lihat di sini pengertiannya adalah blok dasar untuk membentuk sebuah rangkaian elektronika digital. Jadi di situ ada sebuah gerbang logika mempunyai satu terminal output dan juga satu atau lebih terminal input. Nah, outputnya bisa bernilai high, 1 atau low, 0. Nah, tergantung dari level-level digital dari terminal inputnya. Sebenarnya ada 7 gerbang logika dasar dari N, kemudian OR NOT, NAND, NOR, XOR, dan XNOR. Nah, tapi kita akan belajar tentang AND, OR, NOT dulu yang merupakan dasar awal. Anda bisa lihat di sini, kira-kira di sini ada contoh blok sistem ya, blok sistem dari gerbang logika. Jadi misalnya ada input dengan 2 variabel. Ini adalah inputan dari A dan B misalnya. Nah, kemudian masuk ke sebuah gerbang logika, maka outputnya adalah 1 output atau 1 variabel. Ya, jadi biasanya kalau dengan gerbang logika itu outputnya adalah 1 variabel saja. Ya, 1 variabel. Walaupun inputannya itu ada 3 atau 4 variabel, 7 dan sebagainya, tapi outputnya adalah 1. Nah, kemudian selanjutnya adalah tentang definisi operator. Nah, Anda bisa lihat di sini perbedaan dari operator AND, OR, dan NOT. Ya, operasi penerapan untuk nilai 0 dan 1 untuk masing-masing. Nah, Anda bisa lihat lambang dari AND. Nah, jika Anda ketemu dengan titik, nah, tadi kan ada di soal yang awal itu. Nah, maka dia adalah 0 AND 0 atau gerbang AND ini namanya. Ya, ini adalah saat 00 berarti sama dengan 0. 01 adalah 0, 10 adalah 0, kemudian 11 adalah 1. Jadi dalam arti di gerbang operator AND ini nilai 1 hanya output menghasilkan nilai 1 jika keduanya inputan adalah 1 dan 1. Ya, 1 dan 1. Misalnya salah satu inputan adalah 0, hasil output adalah 0. Nah, Anda bisa lihat. Nah, kemudian ini berbeda dengan gerbang atau operator di OR. Ya. Nah, OR adalah ini simbolnya plus. Nah, jika adalah OR 0 dan 0, maka sama dengan 0, sama dengan N, namun jika salah satunya ketemu dengan mempunyai inputan 1, maka hasil outputannya adalah 1. 01 sama dengan 1, 01 sama dengan 1, dan 11 juga bertemu menghasilkan output 1. Ya, ini AND dan OR ini berbeda. Ya, berbeda. Simbolnya pun operatornya juga berbeda. Nah, kemudian yang ketiga adalah operator NOT. Ya, jika NOT 0 itu sebaliknya dia sama dengan 1. Jika NOT 1 sama dengan 0. Ini adalah sebuah definisi operator yang akan membantu kita untuk membuat sebuah rangkaian elektronika ataupun rangkaian logika. Nah, selanjutnya dalam hal ini ada namanya adalah truth tables atau tabel kebenaran. Nah, truth table dari daftar tabular dari nilai suatu fungsi untuk semua kemungkinan kombinasi. Jadi contoh dari sebuah truth table dari operasi dasar adalah seperti ini. Nah, kalau yang tadi itu tidak menggunakan tabel, kalau ini sudah menggunakan tabel. Nah, Anda bisa lihat X dan Y di gerbang di operator AND dan OR. Nah, itu maksudnya adalah inputan. Ya. Jika inputan X adalah 0, misalnya di gerbang N, di operator N, dan inputan Y adalah 0, maka hasilnya adalah 0. Nah, cuman sama hasilnya ya. Hasilnya sama, tapi ini ditegaskan dengan sebuah tabel kebenaran, di mana X
dan Y adalah mewakili sebuah inputan. Ya. Terus kemudian di kolom yang ketiga, ya, di mana Z sama dengan misalnya X plus Y itu adalah output, ya, output yang dihasilkan. Dan not itu ya tidak ada, ya cuman isinya inputan 1, 0 dan 1, dan kemudian hasilnya berapa? 1 dan 0. Ini adalah tabel kebenaran. Nah, nanti Anda saya suruh untuk membuat yang seperti ini. Nah, kemudian ini adalah beberapa gerbang logika dasar. Dari mulai kita akan mengetahui tentang jenis gerbangnya ini apa, kemudian simbol gerbangnya seperti apa. Nah, simbol grafis dan juga fungsi aljabarnya seperti apa. Kemudian tabel kebenaran. Kemudian kalau dilihat dengan diagram, ini hasilnya yang seperti ini. Nah, ya kan? Ini ada jenis-jenis gerbang di mana not, and, kemudian or. Nah, Anda bisa lihat perbedaan simbol simbol dari setiap gerbang logika dasar. Ya, Anda bisa lihat di mana inputan sudah jelas di sini bahwa A, B, dan juga A dan B. Maka menghasilkan satu outputan. Ya, satu outputan. Nah, ini kalau tadi X dan Y, maka di sini disimbolkan bahwa inputannya ada 2 sama, yaitu A dan B. Nah, tidak masalah, tidak harus X dan Y, tidak masalah. Ya, terus kemudian ini kalau mau jadi simbol C, outputannya ya tidak masalah. Misalnya atau Z, tidak masalah. Nah, ini dengan 2 variabel ya, dengan 2 variabel. Kita next. Nah, next. Gerbang logika yang lain, ini ada NaN dan juga kepanjangan dari singkatan dari NOT dan AND. Kemudian ada NOR, NOT dan OR. Not or. Nah, Anda bisa lihat gambarnya, simbolnya seperti ini ya, fungsi aljabarnya ini. Ini simbol grafis. Kalau ini adalah fungsi aljabarnya, di mana sama dengan Y sama dengan A NaN B. Jadi NaN dari gabungan dari not dan N. Ya, ini N-nya, kemudian ini not-nya yang garis atas itu. Ya. Sama dengan ini not or, di mana di sini adalah A, ya, or B, nah kemudian di noteskan. Kemudian ada juga gerbang yang lain, yaitu XOR, nah, kemudian XNOR. Nah, bedanya di mana nih? Anda bisa lihat dari OR, ya, dari OR, kemudian NOR, ya, dari OR, kemudian NOR. Kemudian fungsi aljabarnya adalah sekian. Seperti ini. Dan kemudian tabel kebenarannya Anda bisa lihat juga di mana A, kemudian adalah inputan, dan B adalah inputan juga, dan Y adalah output. Anda bisa lihat, ini hanya menggunakan 2 inputan. Ya, 2 inputan. Nah, kita bisa lihat dulu gerbang N itu kalau kita terapkan seperti apa. Nah, Anda bisa lihat di sini, yang lain bisa dilihat. Nah, ini ada 2 inputan ya, 2 inputan, input A dan juga input B, di mana outputnya adalah X, ya, X. Inputan adalah X. Nah, operasi N, jika inputan A dan B keduanya adalah high, maka output X akan high. Jika inputan A atau B salah satu dari keduanya low, maka output X akan low. Nah, maka ini. Jika 2 inputan itu adalah A kosong, B kosong, outputnya adalah kosong,
01 sama dengan 0, 100, 11, dan 1. Ini tadi sudah digambarkan. Nah, kemudian di sini pengertian yang lain adalah gerbang dasar N, di mana gerbang N memiliki 2 atau lebih saluran masukan, inputan, dan saluran masukan atau saluran keluaran, dan 1 saluran keluaran maksudnya. Nah, keadaan keluaran gerbang N akan 1 tinggi, ya, dan hanya jika semua masukan dalam keadaan 1 ataupun tinggi. Nah, bisa lihat di sini, jika menggunakan analogi elektrikal gerbang N, nah, maka hasilnya adalah seperti ini. Karena A dan B ini ada perbedaan bahwa ini adalah 01, ini adalah 01. Nah, jadi ini bernilai 0 yang di atas. Ini adalah bernilai 1. Ini menggunakan analogi gerbang N. Ya. Nah, gerbang N dengan switch transistor. Nah, ini perbedaannya di sini. Jadi kalau dalam sebuah switch transistor itu sebenarnya pengertiannya ya logikanya menggunakan hal yang seperti ini. Inputan masih 2 variabel. Nah, tidak menutup kemungkinan bahwa inputan itu lebih dari 2 ataupun bisa 3, 4 dan lain seterusnya sampai ke 8. Nah, jika menggunakan inputan 4, nah, maka kalau disuruh untuk membuat tabel kebenaran dengan dasar tadi itu dengan dua syarat 2 inputan, ya, 2 syarat dengan 2 inputan, maka Anda bisa lihat output dari gerbang N akan bernilai 1 jika salah satu inputannya atau seluruh inputannya itu nilainya adalah 1 semua. Ya, maka outputannya adalah 1. Nah, namun jika salah satu inputan dari gerbang N ini adalah 0, maka outputnya adalah 0. Ya, 0. Nah, ini adalah 0000 ya. Jadi dia bernilai 1, nilainya adalah seseruannya adalah 1. Nah, kemudian ini adalah hubungan antara masukan dan keluaran pada gerbang N tersebut dapat dituliskan sebagai berikut. Ya, ada Z sama dengan A, N, B sama dengan adalah AB. Nah, Anda bisa lihat di sini simbol dari gerbang N tampak seperti pada gambar di slide saya, di mana ada 2 inputan A dan B dengan outputnya adalah Z, dan A, B outputnya adalah Z. Nah, Anda bisa lihat di animasinya, nah, bagaimana lampu itu akan bernilai 1 atau menyala jika gerbangnya itu posisinya seperti ini. Ya, ini terputus, ya. Kalau bisa lihat ini ada terputus, ya. Kemudian kalau dia tersambung semua, maka nilainya adalah 0 atau digambarkan dengan lampu menyala, gitu ya. Lampu menyala. Nah, inilah simbol gerbang N akan tampak pada gambar ini. Nah, kemudian tabel gerbang kebenaran sudah ada, tidak perlu saya perjelas kembali, karena sudah jelas di awal. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan yang berkaitan dengan gerbang N adalah keluaran gerbang N bernilai 1 jika semua masukan bernilai 1. Nah, keluaran gerbang N bernilai 0 jika ada masukan bernilai 1. Ya, jadi inputannya jika ada 0, maka dia bernilai 0 juga. Ya, tapi kalau semuanya bernilai 1, maka nilai outputnya bernilai 1. Nah, ini ada beberapa operasi NUTS berlaku antara lain sebagai berikut. 11, 1111, dan seterusnya. Ya, 010, 0000, 0001, dan seterusnya. Nah, kemudian kalau kita ibaratkan gerbang logika N itu memiliki konsep seperti 2 buah saklar yang dipasangkan secara seri. Nah, Anda kan bisa
pernah melihat atau pernah mempelajari rangkaian seri dan paralel kalau misalnya di mata pelajaran fisika di SMA gitu atau di fisika dasar, ya fisika dasar. Anda harus bisa membedakan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, Anda bisa lihat di sini simulasi lagi bahwa ada tabel kebenaran di mana S1 adalah inputan, S2 juga adalah inputan. Maka kalau kita lihat di sini, jika semuanya off, maka posisi lampu adalah mati. Jika semuanya on, maka nilainya adalah lampunya akan menyala. Nah, 0, 0, 0. Nah, ini Anda bisa lihat di posisi rangkaiannya sebelah kiri. Posisinya berbeda. Jika gerbangnya itu ada yang terbuka, maka nilai lampunya adalah 0. Nah, kalau semua tertutup, itu kan tersalurkan. Ya, tersalurkan. Jadi, S1 dan S2-nya akan membuat lampu itu menyala jika nilainya adalah 1. Ini fungsi dari gerbang N. Selanjutnya adalah fungsi dari gerbang OR. Nah, dari simbolnya berbeda ya dengan gerbang N. Ya, Anda bisa lihat. Ketentuan dari operasi OR adalah jika input A OR B atau keduanya high, maka output X adalah high. Jika input A dan B keduanya low, maka output X adalah low. Nah, Anda bisa lihat, jadi nilai outputnya bisa 1 jika salah satu dari inputannya ini nilainya adalah 1. Namun juga nilainya adalah 0 semua, outputnya ya 0. Ya, ini adalah 0. Nah, dengan dua persyaratan ini, maka jika nanti ada inputannya lebih dari 2, 3 sampai 8 tadi itu, maka ini yang akan kita pakai juga ya. Kita akan pakai ini, ketentuan ini. Jadi inputannya tidak mungkin nilainya 1 ya. Ada 1 inputan tidak mungkin, tapi pasti ada 2 inputan, minimal 2. Nah, cara gerbang di OR ini yang seperti ini. Jika 0 dan 1, ini adalah 0 dan 1, maka hasilnya seperti ini. Analogi elektrikal gerbang OR ini menggunakan switch transistor yang hasilnya seperti ini. Jika A dan B, maka hasilnya adalah X sama dengan A plus B. Ini posisi A, ini adalah posisi B. Lalu kita next. Nah, ini adalah gerbang OR dengan banyak inputan. Nah, misalnya ada dengan 3 inputan atau menggunakan 8 inputan, maka hasilnya adalah seperti ini: A, OR B, C, D, E, F, D, dan seterusnya. Ya. Kalau kita suruh untuk membuat tabel kebenaran dengan 3 inputan, maka kita lihat dulu tabel yang pertama tadi itu yang dengan dua inputan itu hasilnya seperti apa. Ya. Nah, kalau semuanya inputan benar 0, maka outputnya adalah 0. Jika salah satu ada nilainya 1 di inputan tersebut, ya pasti nilainya adalah 1 outputnya. Dan seterusnya. Walaupun ini ditambah D, ditambah E, F, ataupun seterusnya, ya itu tidak masalah. Tidak akan mempengaruhi dari nilai outputnya. Ya, tidak akan mempengaruhi. Tetap syaratnya adalah jika semua nilainya 0, maka outputnya adalah 0. Nah, kemudian gerbang dasarnya, ini ada syaratnya di mana gerbang OR memiliki 2 atau lebih saluran masukan dan 1 saluran keluaran. Keadaan saluran keluaran gerbang OR akan 1 jika dan hanya jika ada salah satu masukan dalam keadaan 1 ataupun tinggi. Ini adalah hubungan dari masukan dan keluaran dari gerbang OR tersebut. Ya, dapat dituliskan sebagai berikut, di mana Z sama dengan A plus B atau A OR B. Nah, simbol OR bisa tampak pada gambar tersebut, di mana Anda bisa lihat ini simbol dari
lampunya ya. Lampunya kalau menyala di sini menyala, maka dia bernilai berapa? 1 ya kan? 1. Nah, dengan posisi yang seperti ini gerbangnya, maka dia akan terlihat lampu itu menyala, low ataupun high, mati, padam atau hidup. Dengan tabel kebenaran yang tadi kita saya jelaskan tadi. Nah, ini ada tabel kebenaran di OR, ya, di OR. Kemudian ini adalah syarat, ya, hal yang perlu diperhatikan yang berkaitan dengan OR. Keluaran gerbang OR bernilai 1 jika ada masukan nilai bernilai 1. Keluaran gerbang OR bernilai 0 jika dan hanya jika masukan bernilai 1. 1 sama dengan 1, apalagi 1, 1, 1, 1, 1, dan seterusnya. Tapi jika ada 10 atau 01, maka hasilnya adalah, nah misalnya di sini ada 1 plus 000 sama dengan 0000, 1 plus sama dengan 1. Ya, ini dan seterusnya. Jadi melihat gerbang yang pertama tadi itu, ya, dengan 2 inputan. Nah, kita bisa lihat bahwa gerbang logika OR ini memiliki konsep seperti 2 buah saklar yang dipasangkan secara paralel. Ya, jadi kalau tadi itu N adalah seri dan ini adalah paralel. Nah, Anda bisa lihat ini posisi lampu mati ataupun menyala. Nah, bisa lihat S1 dan S2 adalah inputan, di mana off. Kalau S1 off, S2-nya off, maka lampu akan mati. Tapi kalau inputannya S1 adalah off dan ini on, S2-nya, maka ini akan menyala. Ini Anda bisa lihat lampu menyala jika 00 adalah 0, 01 adalah 1, 10 adalah 1, dan seterusnya. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah gerbang NOT, ya, gerbang yang mempunyai 1 inputan dan juga 1 keluaran. Ya, Anda bisa lihat di sini jika inputannya A, maka outputnya adalah X, ibaratkan seperti itu. Jadi kalau 0 adalah 1, hasil dari 1 adalah outputnya 0. Jika inputnya adalah high, maka output X adalah low dan sebaliknya. Dengan lambang, dengan kasih garis di atas, X sama dengan not A, ya. Ya, atau gerbang not bisa disebut juga adalah gerbang inverter. Nah, di sini ada gerbang dasar not, hanya memiliki 1 masukan dan juga 1 keluaran, penyangkalan dengan kata-kata tidak, not. Nah, disimpulkan dengan bisa juga 1 tanda petik atas ya, petik 1 ya gitu, atau seru. Kemudian 0 adalah tanda seru juga, tanda petik 1 sama dengan 1. Ini adalah gambaran dari gerbang not, nah, gerbang dasar not. Oke, kita next. Nah, ini ada tabel kebenaran dari gerbang not, ya, tabel kebenaran dari gerbang not. 01, 1, 0. Ini juga sama, ya, sama. Ini adalah A0, F adalah 1, outputnya jika A1, kemudian F-nya adalah 1. Sebentar, kita cek. Nah, ini Anda bisa lihat di sini 5
5 gerbang utama, di mana ada not, kemudian ada and, ada or, kemudian ada non dan nors. Anda bisa lihat simbol dari berbagai gerbang utama ini, ya. Anda bisa lihat di sini dan juga bisa lihat di sini dengan 2 inputan, ya. Kalau non itu dengan disimbolkan dengan titik kecil yang ada di outputan, ya. Kemudian di nor ada titik kecil di output, ya. Maka sama-sama dengan nilai A dan B. Nah, kalau kita lihat bahwa perbedaan tabel kebenarannya bisa kita lihat sama-sama memiliki inputan A dan B. Nah, kemudian outputnya adalah X sama-sama X. Nah, Anda bisa lihat jika semua inputan itu adalah kosong, maka hasil dari AND dan OR itu tetap kosong. Nah, tapi dengan gerbang AND, NAND, dan juga NOR, jika inputannya kosong semua, maka hasil outputannya adalah 1 dan 1. Ya. Contoh yang lain, jika semua inputan adalah 1 di gerbang AND dan juga OR, maka hasilnya adalah 1 outputannya. Namun di NAND dan NOR, ya, NAND dan NOR, itu jika semua inputannya 1, ini juga 1 semua, A dan B, maka hasil outputannya adalah kosong. Nah, ini perbedaan. Ya. NAND dan NOR butuh 2T, AND dan OR butuh 3T. Ya. Kemudian N adalah NAND yang di-invert, kemudian OR adalah NOR yang di-import. Saya cek, sebentar ya, saya tunggu dulu. Sebentar, saya istirahat bentar. Maksudnya di bawah 20 tahun berjadian itu Pak? Ya Pak, di rumah saya tambahkan dulu ya. Ya, karena yang bawah ada terus Pak. Saya lupa Pak. Sebentar ya. Oke, baik. Saya lanjut. Nah, ini adalah contoh dari rangkaian logika. Jika kita mempunyai gambaran, mempunyai aljabar linear, misalnya disuruh untuk membuat bagaimana cara membuat rangkaian logika dengan A plus B, kemudian B, C plus A. Nah, di mana outputnya adalah X sama dengan A plus B, B, C plus A. Gimana caranya membuat rangkaian digitalnya, ya, rangkaian digitalnya. Nah, Anda fokusnya ke sini dulu ya, ke sini dulu. Ya, Anda buat rangkaian OR-nya dulu. Ini adalah rangkaian OR di mana A plus B. Nah, kemudian BC-nya adalah rangkaian dari N-nya. Ya, B ini sebenarnya B titik C. Ya, B titik C. Di mana B-nya ini bisa diambil dari rangkaian dari rangkaian dari OR-nya. Ya, ini adalah B, kemudian kita tambah inputan C. Nah, jika nanti sudah digabungkan 2 gerbang tersebut, maka hasilnya adalah A plus B dalam kurung BC, gitu. Ya, BC. Nah, maka di sini adalah gerbang dari OR, ya, ini adalah OR,
A-nya ini adalah A, ya, gerbang A. Jadi karena ini adalah plus A, maka ini adalah OR. Ya, ini adalah OR. Maka gambar saja OR seperti ini. Nah, kemudian dengan posisi yang sudah ada rangkaian A plus B dalam kurung BC, kemudian karena ini adalah A, maka plus A. Nah, hasilnya gerbangnya adalah seperti ini gitu. Ya, hasilnya seperti ini. Nah, ini cara menggambar rangkaian logika. Ya, rangkaian logikanya seperti itu. Nah, kemudian ini disederhanakan, tapi ini nanti minggu depan akan saya kasih tahu. Dengan rangkaian logika yang seperti ini, maka hasilnya sederhananya nanti hasilnya adalah A plus BC atau A OR B and C. Nah, seperti itu ya. Ini contohnya. Anda bisa share, Anda bisa print screen. Ini adalah contoh yang nanti akan bisa jadi panduan di tugas Anda, ya, di tugas. Nah, kemudian contoh yang lain adalah bagaimana cara membuat rangkaian di mana not A, BC plus A not BC plus A, B not C dan plus ABC. Nah, maka hasilnya ya Anda terjemahkan sendiri. Jika ini adalah not A, maka dikasih not. Ini adalah B, dikasih not. C-nya juga dikasih not. Nah, inputan A, B, C, jadi karena ada inputan 3 variabel saja, maka contoh dari sini adalah inputannya A, B, dan C. Maka hasilnya adalah seperti ini. Ya, hasilnya seperti ini. Nah, oke. Apakah ada yang ditanyakan? Jadi ditelusuri. Saya terganggu dengan tamu yang ada di luar. Jadi saya tidak bisa konsen lagi nih ternyata. Baik, ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada ditanyakan, silakan Anda kerjakan tugas ini selama 1 minggu ya. Silakan Anda buat rangkaian logikanya, ya, mulai dari nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan sampai 9. Ini Anda tulis di Word, kemudian Anda seperti biasa nanti Anda kirim. Nanti format pengiriman dan subjeknya saya kirim ke PJ-nya ya, ke PJ-nya. Nanti ke email mana, kemudian menggunakan subjek yang apa. Oke, ada yang ditanyakan enggak? Saya suruh untuk Anda share screen dulu, ada print screen dulu. Saya kasih waktu 3 menit untuk saya kasih waktu 3 menit untuk memahami dari tugas yang saya berikan. Jika ada pertanyaan silakan. Dan saya sambil untuk nemuin tamu dulu selama 3 menit. Ya, oke. Gambarnya seperti contoh ini. Nah, seperti contoh ini. Jadi kan ada A dalam kurung A plus B, BC plus A, maka hasil dari gambarnya ini yang ini. Ini aja hasilnya, hasil gambarnya ini aja. Jadi yang penyederhanaan ini tidak usah, karena belum masuk ke teori itu. Nah, jadi istilahnya buat rangkaian digitalnya dari soal yang seperti ini. A plus B N C, dalam kurung B N C, dan seterusnya. Kemudian A or B, dalam kurung A or B, kemudian di N A not A gitu. Ini ada tanda petik 1, ini adalah not. Ya, ini adalah not. Jadi ada A and not B, or bacanya kan seperti itu sebenarnya. Tapi karena mungkin kepanjangan, jadi
saya baca aja A titik B, not B, kemudian plus A gitu dan seterusnya. Nah, jadi Anda buat aja rangkaian logikanya seperti ini. Ini ada soalnya, rangkaian logikanya seperti ini, rangkaian digitalnya. Soalnya seperti ini, rangkaiannya seperti ini. Ya. Saya kasih waktu 1 minggu untuk mengerjakan ini ya. Jadi karena ini selesai berarti Senin nanti silahkan ya jangan Senin deh ya, Minggu biar nanti bisa ngoreksi di hari Minggu malamnya. Nah, tapi nanti saya kirim syarat emailnya di email mana, kemudian subjeknya apa ke cuttingnya. Nanti biar di-share ke yang lain. Oke, baik, ada yang ditanyakan? Saya Pak menanya Pak. Untuk gambarnya itu ada pakai pensil khusus atau pulpen atau bagaimana Pak? Atau sembarang aja? Nah, kalau yang ini karena bentuknya gambar boleh menggunakan Microsoft Word, boleh menggunakan shape itu ya, tahu enggak? Tahu nggak? Shape. Nah, atau bisa juga ditulis di kertas, di gambar biasa, di AVS, kemudian Anda scan. Menggunakan aplikasi di foto boleh. Ini soal nomor 1 misalnya di foto, atau gabungan dari beberapa jawaban di soal dalam satu HVS boleh. Nanti ada beberapa lembar HVS atau halaman pun tidak masalah. Jadi bentuknya bisa PDF. Ya, tidak perlu pakai pensil khusus, tidak perlu. Pakai pensil biasa aja. Nah, tapi nanti kalau sudah masuk ke aplikasi pembuatan gerbang, nanti ada software tersendiri, tapi ini belum saya berikan. Sekarang gambar manual saja. Ini kalau di kelas offline, gambarnya secara manual aja, di papan tulis atau di kertas masing-masing gitu. Ya. Yang jelas gambarnya bisa dibaca gitu aja, dibaca oleh saya dan yang lain. Apakah ada yang ditanyakan? Ya, setelah ini nanti Anda hubungin PJ-nya, nanti biar PJ-nya nge-share apa yang saya tulis sebagai syarat untuk pengumpulan. Jam berapa Anda kumpulkan, ya, kemudian tanggal berapa, dan seterusnya. Yang jelas ini akan dikumpul, akan saya tunggu di email hari Minggu, ya, Minggu malam lah ya. Minggu malam tidak masalah juga. Jadi Anda harus saya suruh untuk membuat banyak soal seperti ini gitu, berlatih biar Anda tahu bagaimana cara membuat gerbang logika yang benar gitu, yang bagus. Nah, panduan pembuatan gerbang logika sebenarnya banyak sekali di buku ya, di e-book pun yang judulnya sistem digital dan seterusnya itu pasti ada. Nah, di artikel di Google pun juga banyak. Di internet sudah banyak sekali. Anda tinggal melihat panduannya di internet, kemudian Anda buat ya dengan panduan yang ada. Ya, pokoknya ada contoh yang seperti ini, Anda pahami deh ya. Kalau di sini ada A berarti ya di sini ini gerbang A. Jadi kalau misalnya ada A, B, dan C inputannya, tidak ada D, berarti inputannya cuma ada 3. Tidak boleh diulang ya. Misalnya ada inputan A, ini ada A2, tidak boleh membuat gerbang lagi dengan A double 2 kali A, tidak boleh, karena kita bisa ngambil A ini sebagai 2 inputan, ya kan? Ini A yang paling belakang, ini A untuk A plus B, ya kan? Nah, ini seperti itu. Nah, mentang-mentang ada sini B-nya 2, tidak boleh ini B, buat gerbang lagi dengan B, itu tidak boleh. Atau ini ditambahin B, gitu, tidak boleh. Kita ambil aja dari inputan gerbang B-nya, inputan dari B-nya. Terus kita tarik ke sini di gerbang yang lain. Ya kan? Ini C berdiri sendiri, ini B juga berdiri sendiri. Kita ambil B-nya dari sini. Nah, terus kemudian ini A, ini B, A plus B. Nah, ternyata di paling belakang ada A lagi ya. Kita ambil A lagi untuk paling belakang. Jadi hasilnya adalah A plus B dalam kurung A plus B, BC, ini belum ditambah A, kalau sudah ke sini, dia tambahnya adalah A plus A. Itu. Ya kan?
gampang kok kalau dipahami itu gampang. Nah, mungkin ini masih bingung, nanti bisa sambil belajar selama berapa hari itu, 5 hari ke depan kan, sambil ngumpul tugasnya. Oke, baik, ada yang bertanya lagi? Ya, baik ya, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian karena saya nanti habis ini ada mata kuliah yang lain. Jika ada yang ditanyakan,